Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifat elastik benda padat. Yang dimaksud dengan sifat elastik benda itu adalah sifat yang dimiliki oleh benda, di mana ketika benda itu dikenai gaya, benda mengalami perubahan bentuk, misalnya perubahan panjang, ya. Tetapi ketika gaya itu segera dihilangkan, maka bentuk benda atau panjang benda segera kembali ke keadaan semula. Sebagai contoh, kalau kita tarik sebuah karet, kita tarik dengan batas pertambahan panjang tertentu, maka ketika gaya tarikan kita lepaskan, maka karet akan segera kembali ke panjang semula. Nah, sifat yang dimiliki oleh karet tersebut itu disebut dengan sifat elastik. Nah, dalam hal ini bukan hanya karet, ya. Setiap benda padat punya sifat elastik. Baja, ya, yang konon kita sebut kuat, gitu kan ya, itu punya sifat elastik, ya. Dan bahkan baja itu kan dibuat menjadi per mobil, gitu kan ya. Oke, ya. Jadi sifat elastisnya bisa kita gunakan, kita manfaatkan, ya. Nah, terkait dengan sifat elastik ini, ya, ada kaitan antara gaya yang diberikan pada benda dengan pertambahan panjang dari benda. Jadi kalau saya ilustrasikan ada sebuah batang misalnya, ya. Kemudian batang ini ya diikat pada dinding, misalkan sini dinding, ya. Lalu kita beri gaya, ditarik ke kanan misalnya sini, ya. Nah, ketika ditarik ke kanan, misalnya yang semula panjangnya, misalnya panjang mulanya adalah L, nah, karena ditarik oleh gaya, dia bertambah panjang misalnya sebesar delta L. Jadi ini akibat adanya gaya F misalnya, ya. Jadi diberi gaya F. Nah, ketika pertambahan panjang delta L itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan L-nya, ya, ada satu keadaan di mana ternyata besar delta L itu sebanding dengan gayanya, atau gaya sebanding dengan delta L. Ya. Dan hubungan tersebut diungkapkan oleh Hooke, ya, yang kemudian dikenal sebagai hukum Hooke. Ya. Jadi hukum Hooke ini menyatakan ada hubungan linear antara gaya dengan pertambahan panjang. Dan dinyatakan oleh rumus F sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan L. K-nya disebut sebagai konstanta gaya, ya. Konstanta gaya. Nyatakan dalam satuan Newton per meter, ya. Oke. Nah, akan tetapi sebenarnya hukum Hooke ini itu hanya berlaku pada keadaan tertentu, ya. Keadaan di mana hubungan antara gaya dengan delta masih linear, ya. Nah, ketika sebuah karet misalnya tadi, ya, ditarik, tapi ditariknya terus-menerus, ya, maka lama-lama, ya, yang asalnya bersifat elastik, yakni arti yang bisa bersifat kembali ke bentuk semula, ke keadaan semula, kalau terus-menerus ditarik, ada satu keadaan di mana dia tidak lagi bersifat elastik, tapi bersifat plastis. Apa artinya? Dia tidak akan kembali ke panjang semula. Dan bahkan kalau terus-menerus ditarik, maka satu keadaan satu saat akan ada keadaan di mana dia menjadi putus. Artinya pada saat putus atau menjelang putus itu merupakan kekuatan terakhir yang dimiliki oleh karet tersebut akibat ada gaya yang diberikan tadi, ya. Dan kalau kita ungkapkan dalam grafik, ya,
Jadi kalau hubungan antara gaya dengan pertamaan panjang delta L ya, diungkapkan dalam grafik sini. Nah, misalnya ini. Ini adalah delta L, ini adalah F. Itu ternyata grafiknya mula-mula akan bersifat linear. Nah, ini yang disebut dengan sifat linear ya, di mana F dengan delta L berbanding lurus ya. Dan pada saat sifatnya linear, dia masih tentu saja bersifat elastis ya. Nah, setelah sampai batas titik tertentu, dia masih bersifat elastis. Tetapi nah, hubungannya menjadi tidak linear lagi ya. Menjadi tidak linear lagi antara gaya dengan nah, kemudian setelah sampai batas, kan ini ada batas elastis ini ya. Ini ada batas kesebandingan di sini ya. Ini ada batas elastis. Maka kalau diberi gaya lagi terus, maka akan ada satu keadaan yang disebut dengan batas plastis. Ini ada keadaan plastis ya. Jadi kalau saya tuliskan ini adalah daerah linear ya. Daerah linear. Ini adalah batas linear ya. Batas linear. Artinya batas di mana masih berlaku hukum Hooke ya. Di sini masih berlaku hukum Hooke ya. Nah, di sini ini ada disebut dengan batas yang ini ya. Batas elastis. Daerah linear di daerah elastis ya. Di sini pun sebenarnya masih elastis ya, cuman tidak linear ya. Kemudian, nah di sini itu yang disebut dengan daerah masih bertambah panjang, tetapi dia tidak lagi bisa kembali ke keadaan semula. Disebut dengan daerah plastis. Ya, coba kalau kalian tarik sebuah plastik ya, ketika plastik ditarik maka dia bertambah panjang, tetapi dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Ya. Nah, ujung ini adalah disebut dengan titik putus ya. Jadi di mana ini merupakan kekuatan terakhir dari benda ya. Oke. Jadi seperti ini kira-kiranya ya. Ada daerah sifat dari elastisitas benda ya. Pertama bersifat elastis dulu, kemudian setelah sampai batas tertentu, maka dia tidak bisa kembali lagi ke keadaan semula. Ya, ini disebut dengan daerah plastis. Dan kalau terus diberi gaya, maka lama-lama dia akan putus, ya, retak atau mengalami fraktur disebutnya ya, mengalami patahan, retakan ya, atau fraktur. Ya. Dan tegangan yang dimiliki atau gaya ya, ini merupakan gaya yang atau kekuatan yang maksimum yang dimiliki oleh benda. Ya. Oke, nah terkait dengan sifat elastis kita definisikan beberapa besaran ya. Yang pertama ada yang disebut dengan tegangan atau istilah lainnya adalah stres ya. Tegangan atau stres itu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya dan luas penampang gaya itu bekerja, di mana gaya itu bekerja ya. Jadi, diberi simbol sigma, itu adalah F dibagi dengan A. Dan satuannya tentu saja ini satuan gaya kan Newton, satuan luas penampang adalah meter kuadrat. Oke, itu satuannya. Ini rumusannya ya. Jadi kita lihat bahwa stres atau tegangan itu sebanding dengan gayanya, berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi kalau gayanya makin besar, maka stresnya atau tegangannya makin besar. Kalau penampangnya makin kecil, maka stres atau tegangannya makin kecil. Ya. Ya. Mungkin apanya
sama juga dengan kalau kalian sedang stres ya. Jadi kalau kalian stres, maka pastilah kalian kebanyakan gaya ya. Oke. Atau kurang pergaulan ya. Kalau pergaulannya tidak luas maka stresnya tinggi juga ya. Nah, jadi suatu saat kalau seandainya kalian stres, kurangilah gayanya ya, atau perluas pergaulannya ya. Jadi keluar, jangan berdiam diri di kamar, itu akan tambah stres ya. Keluarlah jalan-jalan refreshing ya, maka stres akan berkurang. Ya walau alam ya, apakah kaitannya ada dengan kehidupan sosial seperti itu ya. Oke ya, itu tentang stres ya pertama atau tegangan. Yang kedua ada yang disebut dengan regangan ya. Atau istilah lainnya adalah strain ya. Regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang. Jadi perbandingan antara pertambahan panjang dan panjangnya ya, delta L per L. Nah, kalau kita lihat dari ini kan meter, ini meter, maka dia tidak punya satuan ya. Oke. Itu regangan ya, tanpa satuan. Jadi tak bersatuan atau tak berdimensi ya. Tak berdimensi atau tidak bersatuan. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan modulus elastik atau modulus Young. Nah, modulus Young atau modulus elastik adalah diberi simbol E ya, perbandingan antara stres dan strain atau tegangan dan regangan. Ya. Nih ya, ini definisinya ya. Dan kalau kita lihat dari satuannya akan sama dengan satuan dari tegangan kan ya, karena E kan tak bersatuan ya. Jadi satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Dan modulus elastik ini bersifat unik. Jadi E bersifat unik. Bersifat unik, artinya berbeda untuk setiap benda ya. Berbeda untuk setiap benda. Jadi modulus yang besi dan baja ya tidak sama. Modulus baja dengan karet ya tidak sama gitu ya. Jadi benda bisa dibedakan berdasarkan modulus elastiknya atau modulus yang khas ya. Oke. Tidak ada benda yang memiliki modulus yang sama. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan konstanta gaya misalnya ya, kita lihat. Jadi ini ada kaitannya ini. Kenapa? Ya, coba kita cek dari sini ya. Jadi kalau kita ingin lihat bagaimana sih konstanta gaya ya. Dari rumus E sama dengan sigma dibagi dengan E ya. Sigmanya sendiri boleh kita ganti dengan F per A kan ya. Gaya tiap satuan luas dibagi dengan ini adalah delta L per L. Maka ini kan boleh kita tulis jadi apa ini? L-nya naik ke atas ya. Jadi berarti F kali L dibagi dengan A kali delta L kan ya. Nah, dari sini berarti kita bisa dapatkan bahwa F sama saja dengan E kali A kali delta L ya. E kali A dikali delta L, nah, deltanya saya pisahkan di sini, dibagi dengan L, gitu kan ya? E kali A kali delta L dibagi dengan L. Nah, ini E dikali A dengan kali L,
Itu kan kalau kita bandingkan dengan F sama dengan K dikali delta L, tidak lain apa? Tidak lain K, gitu kan ya. Sehingga diperoleh, ya, maka kita akan dapatkan bahwa konstanta gaya itu adalah E dikalikan A dibagi dengan L. Oke, ya. Jadi ternyata yang disebut dengan konstanta gaya tidak, kalau kita lihat dari rumusan ini ya, bukanlah besaran yang konstan. Artinya konstanta gaya dari satu pegas misalnya itu bisa berubah gitu. Kalau bagaimana? Kalau panjangnya berubah dan luas penapangnya berubah. Ya. Jadi sekali lagi, baja itu yang tetap adalah E-nya, bukan konstanta gayanya. Ya. Jadi konstanta gaya dari satu benda berubah bergantung kepada apa? Luas penampangnya dan panjangnya. Semakin besar luas penampangnya, konstanta gayanya makin besar. Semakin panjang bendanya, konstanta gayanya makin kecil. Ya. Jadi mungkin kalian bisa coba rasakan kalau kalian menarik karet yang pendek dengan karet yang panjang, itu akan lebih susah untuk menarik karet yang pendek. Ya. Oke, kita coba sekarang lihat soalnya ya, contoh soalnya. Kawat gitar misalnya, dari baja sepanjang 80 cm memiliki diameter 0,2 cm. Ya. Kedua ujung kawat terikat dan kawat dalam keadaan teregang ya. Kawat dalam keadaan teregang 0,3 cm. Modulus elastik kawat, atau baja ya. Modulus elastik baja 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Berapakah? Besar gaya tegangan kawat. Oke ya. Jadi bayangkan kalau kalian punya gitar ya, ada senar gitar ya. Jadi dari keadaan normalnya itu diregangkan sejauh 0,3 cm ya. Maka dia akan tegang kawatnya kan ya, akan punya tegangan, gaya tegangan kawat ya. Baik, kita lihat dulu datanya di sini. Pertama adalah panjang. Jadi diketahui L panjangnya adalah 80 cm. Ini nanti kita ubah ke dalam satuan meter ya. Berarti 0,8 meter ya. Kemudian diameter. Nah, kalau diameternya tahu, biasanya kita bisa tahu dia jari-jari lah. R jari-jari, setengah dari diameter. Berarti setengah dari 0,2, 0,1 cm ya. Ini juga nanti kita ubah
ke dalam meter ya, biasakan dalam SI, berarti 10 pangkat minus 3 ya, meter. Kemudian tergang, ya, berarti dia mengalami pertambahan panjang, delta L 0,3 cm, atau dalam meter berarti 3 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Oke. Kemudian modulusnya tahulah ya, E-nya. E-nya sudah tahu. 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Yang dicari apa? Gaya. Oke. Bagaimana mendapatkan F? Nah, F, kalau sudah tahu deltanya, boleh kita gunakan K dikalikan apa? Delta L. Nah, K-nya sendiri apa? Tadi E dikali A dibagi apa? L dikali dengan delta L. Dengan demikian kita dapatkan, kita masukkan saja ya, F sama dengan E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11 dikalikan dengan, nah, A-nya bagaimana? A-nya adalah luas penampang kawat. Karena yang kita ketahui diameternya, ya oke, jadi A-nya itu adalah berarti V atau jari-jarinya ya, R kuadrat, gitu kan ya? Berarti ini langsung aja berarti V, sebentar. V dikali R kuadrat, berarti V dikali R-nya adalah ini, 10 pangkat min 3. Dikali 10 pangkat minus 3, dipangkatkan dengan 2. Itu adalah A-nya ya. Dibagi dengan L. L-nya adalah 0,8. Oke. Kemudian dikalikan dengan delta L. Delta L-nya adalah 0,3 atau 3 kali 10 pangkat 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita akan dapatkan berapa ini? Ya, ini berarti V-nya masih ada ya. 2 dibagi dengan 8 dulu lah. Atau 20 bagi 8 itu seperempat, 2,5. 2,5 dikalikan dengan 3 berarti 7,5 ya. 7,5 ada V-nya di sini. Kali 10 pangkat. Ini 11, ini min 6, berarti tinggal 5. Dengan min 3 berarti 2 ya. Oke. Oke. Ya, pangkat 2 Newton ya. Oke. Itu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, kita lihat. Otot seekor hewan. Panjangnya 15 cm. Dalam keadaan teregang 3,7 mm akibat gaya sebesar 13,4 Newton. Penampang
otot mendekati lingkaran lah ya. Mendekati lingkaran berjari-jari cm. Milimeter ya. Senti ketebalan ya. Milimeter. Hitung ya, oke. Modulus elastik ya. Otot tersebut. Baik, ya. Kita sudah kenalin panjangnya L ya. Ini L, kemudian ini delta L kan ya. Kemudian ini adalah apa? Gaya, kemudian ini adalah jari-jari ya. Jadi kita bisa dapatkan di sini E yang dicari ya. E berarti sama saja dengan kok bisa dari sinilah bisa kita dapatkan ya hubungannya. Jadi F dikalikan dengan L dibagi dengan A dikali delta L ya. F-nya 13,4 Newton, kemudian L-nya panjangnya ini 15 cm, ini ubah dalam meter ya. Berarti 15 dikali dengan 10 pangkat min 2 meter dibagi. Nah, luas penapangnya ya VR kuadrat ya, V kali R kuadrat. Dikali dengan R-nya berapa? R-nya 4,25 mili, berarti 4,25 kali 10 pangkat min 3 meter dikuadratkan. Dikali, bentar ya. Delta L, delta L-nya mana? Ini ya. 3,7. Tapi masih mili, dalam meter ubah. Minus 3 ya. Oke. Nah. Oke, coba kalian hitung ya. Ini akan diperoleh kira-kira nilainya adalah 9,58 dikali dengan 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Ya, tinggal gunakan saja rumusnya lah, sederhana ya. Oke, ini sudah kita bahas apa itu tegangan, regangan, modulus Young, kemudian hukum Hooke, dan konstanta gaya. Baik, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.